Selamat malam saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Saya Pendeta Ribrata Salata sungguh berbahagia dan bersukacita karena boleh berjumpa dengan saudara-saudara semua lewat sapaan firman Tuhan pada malam hari ini melalui channel Berita Injil edisi tanggal 24 Juni tahun 2022. Saya sungguh berharap saudara-saudara semua dalam keadaan sehat, kuat, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, dan berkat-berkat Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami sungguh bersyukur karena di dalam anugerah-Mu melalui dan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami menikmati pemeliharaan Allah yang sungguh luar biasa. Dan waktu ini masih Tuhan anugerahkan bagi kami, di mana kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami sebagai manusia sadar bahwa kami begitu lemah dan terbatas. Dan firman Tuhan juga memberitahukan kepada kami bahwa sebagai manusia kami tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Firman Tuhan adalah bagian dari hidup kami sebagai manusia. Oleh karena itu, kami mau diisi firman Tuhan pada malam hari ini. Kami mohon belas kasihan Tuhan, pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan untuk menolong kami dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, sehingga kami boleh semakin mengerti, boleh semakin memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh bertambah-tambah teguh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Ampuni salah dan dosa kami. Terima kami yang datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan malam hari ini saya pilih dari kitab 2 Tawarik 15 ayat 2b. 2 Tawarik 15 ayatnya yang kedua B. Firman Tuhan. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan Dia. Bila mana kamu mencarinya, Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dalam satu tema, meninggalkanmu kehilanganmu. Meninggalkanmu kehilanganmu. Saudara-saudara, Raja Asa adalah Raja Yehuda. Ia memulai pemerintahannya dengan baik. Ia melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan. Pemerintahannya membawa kesejahteraan bagi rakyatnya. Dalam segi spiritual, ia juga membuat pembaruan rohani. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mencari Tuhan serta mematuhi hukum dan perintahnya. Bahkan ia membuat upacara untuk menyatakan komitmen mencari Tuhan. Yang tidak mencari Tuhan dihukum mati. Ia juga mendengarkan perkataan Nabi Asaria bin Oded untuk menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa, Raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Nabi Hanani menegurnya, mengingatkan Asa untuk bersandar kepada Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana reaksinya? Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. 2 Tawarik 16 ayat 10. Jadi sejak saat itu Asa semakin buruk perilakunya. 3 tahun kemudian kakinya sakit dan semakin parah. Dalam kesakitannya ia tidak mencari pertolongan Tuhan,
melainkan pertolongan tabib-tabib. 2 tahun kemudian ia meninggal dunia dan tak ada indikasi ia bertobat. Saudara-saudara, selama puluhan tahun Asa berhasil membawa bangsanya untuk mencari Tuhan. Tetapi ketika krisis terjadi, ia justru tidak mencari Tuhan. Ia tidak lagi mempercayakan diri kepada Tuhan. Yang ia cari adalah kekuatan militer untuk membantunya menang perang, dokter atau obat yang bisa menyembuhkan sakitnya. Saudara-saudara, krisis adalah saat yang menentukan. Pertanyaannya adalah, kepada siapa kita berharap? Kepada siapa kita mencari pertolongan? Tentu tidak salah meminta bantuan manusia. Menjadi salah jika kita lebih percaya pada manusia daripada Tuhan. Pada saat kita berhenti berharap dan bersandar kepada Allah, saat itulah kita kehilangan berkat Allah. Contohnya adalah Raja Asa. Dia meninggalkan Tuhan dan mencari pertolongan yang lain ketika krisis datang kepadanya. Saudara-saudara, jika selama ini kita mendengar kata Immanuel, maka 2 Tawarik 15 ayat 2 memberi kita wawasan baru bahwa Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan Dia. Oleh karena itu, kita akan selalu beserta dengan Tuhan saat kita mencarinya di segala waktu. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami dalam sorga, kami sungguh-sungguh bersyukur kepadamu. Firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kami bahwa kami sebagai manusia ada saat-saat di mana krisis itu datang kepada kami. Ketika krisis itu datang, kami mau terus mendekat kepada Tuhan, mencari Tuhan, bukan mengandalkan yang lain. Karena kami sungguh percaya bahwa Tuhan akan beserta dengan kami kalau kami mencari Tuhan. Kami sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sungguh luar biasa, yang sanggup dan mampu menolong kami dalam krisis. Kami mohon Tuhan, jangan tinggalkan kami. Kami mau terus mencari Engkau, mau terus hidup beserta dengan Engkau. Kiranya Tuhan terus menuntun kehidupan kami, menolong kami dalam krisis-krisis yang kami hadapi dalam kehidupan ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan kiranya menganugerahkan kesembuhan, memulihkan kesehatan mereka lewat cara Tuhan sendiri, lewat upaya-upaya pengobatan. Kiranya itu semua menjadi saluran, sarana di tangan Tuhan untuk menyatakan kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Saudara-saudara kami yang punya pergumulan hidup, punya beban hidup, kami doakan kiranya Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan pertolongan, Tuhan berikan pengharapan untuk senantiasa berharap dalam iman, percaya bahwa Tuhan akan segera menyatakan pertolongan kepada saudara-saudara kami yang punya pergumulan dan beban hidup. Kami doakan untuk pemerintah kami, Tuhan juga memberkati, Tuhan berikan hikmat bijaksana bagi mereka sehingga mereka boleh mengangkat tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, menjalankan roda pemerintahan dengan penuh hikmat bijaksana dari Tuhan, sehingga kami boleh terus merasakan
rasa aman, damai sejahtera, sukacita, tentram yang datangnya dari Tuhan melalui para pemerintah kami. Kami berdoa malam hari ini kami akan beristirahat. Kami terus memohon belas kasihan Tuhan, penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan dalam hidup kami, khususnya ketika kami beristirahat pada malam hari ini. Kiranya kami boleh beristirahat dengan baik, dengan nyenyak, oleh karena penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan. Dan besok pagi kami boleh dibangunkan atas perkenanan Tuhan, diberikan tubuh yang sehat untuk kembali melanjutkan pekerjaan kami, tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami, terima kami yang datang berdoa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang juga telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beristirahat saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.